Baik, perkenalkan nama saya Nabila Al-Fatika Fitriana dengan NIM G00240093. Saya berasal dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus inferior untuk memenuhi laporan ketiga. Langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan traktus digestivus inferior. Yang pertama akan menjelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Kedua ada jelaskan struktur bangunan di kolon dan juga struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Next, yaitu ada perbedaan jejunum dan ileum. Jadi untuk perbedaan jejunum dan ileum ini tuh untuk jejunum, dia itu bakal banyak villi interstinalis. Dan ileum tuh banyak limfonodinya. Terus kalau berdasarkan vaskularisasi, kalau jejunum dia itu ada di fasa jejunales. Kalau di ileum dia itu ada di fasa ileales. Nah, untuk letaknya, jejunum tuh ada di regio umbilicus. Kalau ileum tuh ada di kanan bawah di cavum abdomen sampai pelvis. Untuk jumlah arket dari vaskularisasinya ini, kalau jejunum, dia tuh cuma kayak ada 1 sampai 2 tingkat gitulah. Kayak dia tuh bakal lebih panjang juga, lebih panjang. Terus kayak karena dia tuh arketnya tuh sedikit, jadi tuh bakal dia tuh panjang gitu. Terus kalau ileum, dia tuh kayak ada 3 sampai 5 tingkat gitu. Dia kayak bersusun, terus eh lebih kompleks gitu. Terus kayak anyamannya tuh banyak. Makanya dia tuh bakal lebih pendek nantinya. Nah, terus kalau di fasa rekta, nah itu tadi, fasa rekta tuh bakal panjang. Kalau dia tuh arcade arcade-nya tuh cuma kayak 1 2 tingkat gitu. Tapi kalau arcade-nya tuh banyak, itu bakal pendek karena kayak padet gitu. Terus untuk warnanya kalau jejunum tuh bakal merah gelap karena dia tuh dipengaruhi oleh vaskularisasi yang lebih banyak daripada ileum. Nah, ileum tuh nanti bakal pink muda gitu warnanya. Terus kalau di apa namanya? Jejunum dia itu eh vaskularisasinya tuh sedikit. Kalau ileum tuh banyak. Terus kalau otot polos, kalau di jejunum tuh tebal, kalau di ileum tuh tipis. Diameter jejunumnya lebih besar, ileumnya lebih kecil, gitu. Terus ada lagi itu apa namanya? Pair patch. Nah, pair patch itu kalau di jejunum tuh ada cuma kayak beberapa gitu. Tapi kalau di ileum dia tuh bakal banyak. Terus ya. Next. Struktur bangunan di kolon itu yang pertama itu ada tenia coli. Itu dibentuk oleh stratum longitudinal tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu. Tenia itu ada 3, ada tenia mesocalica, ada tenia ommentalis, sama tenia libera. Nah, dia itu dibedakan berdasarkan tempat perlekatannya gitu. Kalau di Tania Mesocalica, dia itu tempat perlekatan dari si mesokolon. Kalau Tania Aumentalis, dia itu tempat perlekatan dari si Omentum majus. Terus kalau si Tania Libera, dia itu tidak dilekati oleh bangunan apapun. Jadi dia kayak ya udah free gitu. Terus Tania itu tidak terdapat pada appendix dan rectum karena ketiganya itu bakal bersatu menjadi stratum longitudinal. Next. Ini ada Incisura dan Haustra. Kalau Haustra itu tuh kayak dari luar tuh bakal kelihatan menggembung gitu, kayak bukit. Nah, terus di antara lekukan-lekukan si Haustra itu ada yang namanya Incisura. Itu kayak lembah gitu. Jadi kalau dari gambar ini yang telah saya ini warnai, kalau Haustra itu yang kayak roti ini yang kayak ya bulat-bulat gitu ditunjukkan oleh si warna hijau. Kalau incisura dia tuh kayak di ini sela-sela dari si roti-rotinya itu ditunjukkan oleh warna merah yang ini saya gariskan.
Terus kalau di plika semilunaris, dia tuh ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat filin. Ini jadi kayak dia tuh kayak peninggian gitu. Plika nih di yang warnanya merah ini juga tuh. Kalau appendices epiploica, dia tuh kantung-kantung kecil, dia tuh berisi lemak. Nih, seperti yang saya tunjukkan di warna biru. Ini kan kayak ada kuning-kuning gitu kan. Nah, itu tuh lemak. Dia tuh bakal berisi kantung-kantung gitu, berisinya lemak. Namanya appendices epiploica. Terus ada sulci, paracoliki, dextra et sinistra. Itu ada ruang di antara kolon dan dinding abdomen. Next, untuk struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Ini tuh eh rektum ya berarti. Rektum dan anus. Di rektum ini dapat dibagi menjadi dua. Ada rektum proprium yang pertama. Itu tuh sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinealis atau flexura anorektal. Itu kolon berbentuk S gitu. Jika dilihat dari lateral. Terus sisi dalamnya atau tunika mukosa itu terdapat kayak lipatan-lipatan transversal gitu. Disebut plica transversalis recti atau Houston. Nah, di bawah lipatan ini, rektum tuh mengalami dilatasi, membentuk ampula rekti untuk dia tuh menerima atau kayak menahan akumulasi si massa tinja itu sampai dikeluarkan saat buang air besar. Terus ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai dengan linea anorektalis atau anorektalis junction. Terus yang kedua itu ada kanalis analis. eh, di kanalis analis ini tidak terdapat tainia. Terus dia itu terletak di bawah diafragma pelvis dan dia itu berakhir di anus. Terus anal kanalnya itu tuh dibagi menjadi tiga segmen. Yang pertama ada zona columnaris, yang kedua ada pecten analis, yang ketiga ada zona cutanea, dan yang keempat ada zona hemorrhoidalis. Nah, yang keempat, dia itu ada permukaan dan dia itu bakal dijumpai. Yang pertama ada columna rectalis atau analis morgagni, yang kedua ada vulvae anales, dan yang ketiga ada sinus rectalis. Terus di ini kanalis analis ini terdapat otot-otot sphincter. Yang pertama ada musculus sphincter ani internus, itu termasuk dari otot polos. Terus ada musculus corrugator ani, dia itu terdiri dari otot polos juga. Terus ada musculus sphincter ani externus. Nah, dia itu udah berubah jadi otot skelet, jadi bukan otot polos lagi. Terus ada di musculus uberectalis, itu tuh otot skelet dan dia itu bagian dari musculus levator ani. Jadi di gambar ini ada musculus corrugator ani, dia tuh ditunjukkan oleh warna hijau ini. Terus yang warna biru ini ada musculus sphincter ani externus. Nah, dia itu ada banyak sih bagiannya di pokoknya yang ada warna birunya ini tuh sphincter ani eh, externus. Terus yang ini ada musculus sphincter ani internus sama puborectalis. Nah, yang warna kuning ini tuh puborectalis sama ani internus. Kalau yang ini tadi, yang biru tadi, musculus sphincter ani externus. Terus yang hijau ini ada musculus corrugator ani. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.